Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa lagi, salam sejahtera, haleluya. Puji Tuhan, kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah peperangan di dalam alam pikiran. Peperangan di dalam alam pikiran kita. Jadi kita hari ini berbicara sekitar alam pikiran. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu untuk berserah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari ini, atas hari-hari yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Jika hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, kami sangat bersyukur. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ubahkan selalu pikiran kami Tuhan sesuai dengan pikiran Tuhan dan pikiran Kristus, sehingga kami sejalan sekehendak Tuhan hidup kami dan selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berbicara peperangan di dalam alam pikiran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya pikiran itu mempunyai peran sentral bagi setiap manusia. Dan pikiran itu mempunyai kontribusi yang sungguh sangat luar biasa terhadap penglihatan, pendengaran, perasaan, perilaku. Jadi begitu pentingnya pikiran tersebut, jadi pikiran ini bisa dikatakan adalah nilai-nilai kehidupan bagi setiap manusia. Makanya di dalam pikiran manusia, manusia tersebut bisa berkreasi, bisa menghasilkan satu nilai yang baik, dan bisa juga menghasilkan satu nilai yang jahat. Semuanya berpulang atas pikiran manusia. Jadi saudaraku, layak kalau saya sebut bahwa peperangan itu di dalam alam pikiran kita. Kita ingin memenangkan peperangan tersebut, menghasilkan kebenaran atau menghasilkan kejahatan. Semua di pikiran kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita Bapak Ibu. Dia kan, jadi pikiran itu mempunyai peran yang sangat-sangat amat penting. Yang pertama Bapak Ibu, kepikiran menghasilkan kenyataan. Kepikiran menghasilkan kenyataan. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, rupanya dibalik malapetaka yang Ayub dapatkan, yang Ayub terima, yang Ayub alami, rupanya ada peran dari pikiran si Ayub sebelum-sebelumnya. Memang Ayub itu dinyatakan sebagai orang yang saleh. Tetapi saudaraku, terlihat dan pengakuan jujur dari si Ayub bahwa apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Jadi pikiran Ayub rupanya selama ini takut, saudaraku. Selama ini saudaraku takut celaka, takut kondisinya, keadaannya tidak bagus, tidak baik. Mengapa demikian? Ya itulah pikiran si Ayub yang akhirnya menjadi kenyataan. Jikalau Bapak Ibu punya pikiran sedemikian rupa, jangan sampai terjadi kenyataan dan harus mengubah pikiranmu menjadi pikiran yang berani, pikiranmu yang mengandalkan Tuhan, pikiranmu yang positif Bapak Ibu. Rupanya Ayub selama ini dia membawa korban bakaran dan selalu membawa korban bakaran berdasarkan ketakutan-ketakutan, takut salah, takut tidak benar kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu dipandangnya sebagai nilai yang mencemaskannya. Allah itu dipandangnya sebagai hal-hal yang menakutkannya, saudaraku. Jadi sepertinya Allah itu seram sekali. Jadi rupanya itulah kepikiran si Ayub. Sehingga kondisinya Ayub selalu dalam ketakutan-ketakutan. Walaupun memang dia saleh, tetapi nilai pikiran ketakutan dan akhirnya menjadi kenyataan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah iman juga melalui kontribusi pikiran kita?
Jadi tatkala Bapak Ibu katanya punya iman, tetapi engkau penuh ketakutan-ketakutan, dan itu akan menjadi kenyataan. Iya kan? Nah, makanya imanmu harus benar melalui pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang benar. Kalau tidak demikian, saudaraku, kenyataan-kenyataan yang ada itu adalah pengaruh dari pikiran-pikiranmu. Iya kan, takut kemana-mana, takut celaka, dan akhirnya terjadi kecelakaan. Seharusnya demikian. Seharusnya tidak demikian, Bapak Ibu. Tatkala engkau ada kepikiran takut celaka, di situ engkau harus tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya kuasa, saudaraku. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu yang takut makan masa depan, takut akan nilai-nilai kehidupan dengan apa yang kau dengar. Sebab pikiran juga adalah berkontribusi terhadap pendengaran. Apa yang kau lihat. Hati-hati, Bapak Ibu. Jadi kalau muncul nilai kecemasan, minimal imun tubuh kita turun. Minimal kita punya peredaran darah, metabolisme tidak bagus. Dan akhirnya saudaraku, hati kita cemas. Padahal firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, hati yang susah keringkan tulang. Semua itu berawal dari pikiranmu. Jadi hati-hati dengan pikiran Bapak Ibu sekalian. Jangan kepikiran saudaraku yang takut-takut, yang cemas-cemas. Itu akan menjadi kenyataan loh. Makanya mulai saat ini pikirkanlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang sungguh luar biasa. Pikirkanlah nilai-nilai karya Tuhan. Sebab saudaraku, sebetulnya kita ini diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Tuhan. Dan bisa sepikiran dengan Tuhan. Nah, mulai saat ini peperangan dalam pikiranmu engkau harus menangkan. Dengan firman Tuhan yang selalu engkau ingat, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Niscaya pikiranmu akan tenang, niscaya pikiranmu akan mendapatkan satu nilai kemenangan di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, kepikiran bisa menghasilkan kenyataan. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan kepikiranmu. Ya kan, apabila ada kepikiran cemas datang, kepikiran takut datang, entah melalui bacaan, melalui pendengaran, melalui perasaan, itu Bapak Ibu harus ditengking. Harus ditolak dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau harus memikirkan apa yang Tuhan firmankan. Makanya sering-seringlah baca firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Percayalah firman Tuhan itu yang berbentuk rema akan memimpin setiap langkahmu, dan langkahmu tidak pernah akan terantuk. Yang kedua, saudaraku, kepikiran menghasilkan kejatuhan. Kepikiran menghasilkan kejatuhan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Yang kedua, saudaraku, kepikiran menghasilkan kejatuhan. Kisah ini sangat terkenal, bukan? Yang mana, saudaraku, melalui bujuk rayu iblis, si Hawa memakan buah yang Tuhan larang. Jadi bujuk rayu iblis itu membalikan fakta firman Tuhan. Tuhan berfirman buah itu tidak boleh kau makan, apabila kau makan mati. Tapi ular, saudaraku, memberikan umpan. Engkau memakan buah itu engkau tidak mati. Engkau akan seperti Allah, tahu yang mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Nah, di sini kepikiran oleh si Hawa. Terus dipikirkan nilai-nilai bujuk rayu si iblis. Dan akhirnya menghasilkan kejatuhan mereka, saudaraku.
Jadi kepikiran bisa menghasilkan kejatuhan. Makanya pada saat engkau mendengar yang menentangkan firman Tuhan, itu engkau jangan pikirkan. Engkau harus tetap memikirkan kepada firman Tuhan. Iblis itu polanya selalu mempunyai bujuk rayu, Bapak Ibu. Dia membujuk rayu untuk melawan firman. Nah, kalau engkau memikirkan bujuk rayu iblis, memikirkan bujuk rayu kedaginganmu, memikirkan bujuk rayu keduniawian, engkau akan jatuh. Engkau akan melawan firman dan engkau akan melawan Tuhan. Dan engkau akan menghasilkan nilai-nilai kematian yang kekal. Makanya hati-hati dengan pikiranmu. Saudaraku, kita tidak bisa untuk menolak informasi-informasi yang kita terima, baik melalui pendengaran maupun melalui bacaan. Tetapi saudaraku, kita bisa filter melalui pikiran-pikiran kita ini, yang mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Yang mana firman, yang mana yang menentang firman. Nah, kepikiran itu saudaraku banyak sekali sudah menghasilkan kejatuhan. Bukan hanya sekelas jemaat. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam kenajisan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam keserakahan, jatuh dalam nilai mamon. Itu karena pikirannya Bapak Ibu menghasilkan nilai kejatuhan. Jadi pikiran ini semuanya medan peperangan bagi setiap kita. Bapak Ibu harus paham dengan pikiranmu, harus kendalikan pikiranmu menurut apa kata Tuhan saja. Jikalau engkau tidak dalam kondisi seperti itu, pikiranmu akan menjatuhkan dirimu. Saya tidak peduli sekali berapa Anda menjadi hamba Tuhan. Selama apa Bapak Ibu menjadi Kristen. Kalau pikiranmu berhasil diumpan oleh si jahat, diumpan oleh iblis, yang melalui kenikmatan dunia, yang melalui kedagingan dirimu, habis kamu. Akan selesai menjadi manusia yang hidup kekal. Tidak akan pernah lagi hidup kekal, tapi hidupnya di dalam neraka. Ini penting bagi setiap kita Bapak Ibu. Makanya perlu hati-hati dengan pikiranmu yang bisa menghasilkan kejatuhanmu. Jadi kalau sekarang ada spiritisme melalui pikiranmu untuk menghasilkan nilai yang jahat, untuk menghasilkan nilai yang menentang firman, itu dari iblis. Amin Bapak Ibu. Anda harus mengerti nilai ini. Kalau enggak engkau jatuh. Sebentar lagi engkau akan jatuh. Makanya harus diubah pikiranmu kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan larang. Apa yang Tuhan tidak suka. Engkau harus sepikiran dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau tidak demikian, engkau akan kalah. Jadi kepikiran akan menghasilkan nilai kejatuhan. Perlu kita hati-hati dalam pikiran ini. Yang ketiga, saudaraku, kepikiran menghasilkan kejahatan. Kepikiran menghasilkan kejahatan. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ingat baik. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudaraku, kepikiran menghasilkan kejahatan. Jadi hati-hati. Iya kan? Hati-hati dengan pikiranmu berawal dari untuk apa. Kau perlu tahu akhirnya. Petrus, saudaraku, kepikirannya jahat. Sebab dia ingin mengendalikan Tuhan.
dia tidak setuju dengan Tuhan, dia sudah dalam kendali si jahat. Makanya pikirannya menurut pikiran kemanusiaannya, kedagingannya. Karena Petrus ingin manfaatkan Yesus hanya untuk kepentingan dirinya, padahal Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia supaya tidak binasa. Petrus ingin memanfaatkan Yesus hanya untuk bekal dirinya, hanya untuk kedagingannya. Dan pikirannya itu jahat, saudaraku. Makanya, nyala engkau iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, apa gunanya engkau memiliki dunia beserta isinya, tetapi jiwamu binasa? Hati-hati, Bapak Ibu. Iblis itu sangat lihai sekali, ya kan, saudaraku, mempermainkan pikiran manusia. Dan akhirnya Petrus, Bapak Ibu, mengalami kebingungan. Dan akhirnya dia menyangkal Tuhan 3 kali. Iya kan? Kita paham dengan itu. Jadi kepikiran itu bisa menghasilkan kejahatan. Walaupun, ingat baik, walaupun Petrus selalu berdampingan dengan Yesus. Mungkin ada heran ya, Pak, orang itu hafal firman Tuhan. Orang itu rajin ke gereja. Bahkan orang itu seorang pendeta. Kok bisa berzina? Kok bisa rakus? Kok bisa serakah? Kok bisa cinta mamon? Lihat Petrus, Bapak Ibu. Kalau kepikirannya terbuka, dia kan atas umpan sejahat, terpengaruh oleh pikiran iblis yang ingin menghancurkan nilai-nilai manusia, ia masuk, saudaraku. Jadi kepikirannya jahat. Karena kepikirannya bukan karena mempermuliakan Tuhan. Kepikirannya bukan untuk sejalan dengan Tuhan sebagai Mesias yang untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi sepikirannya sejalan dengan iblis yang ingin pemuasan hawa nafsu. Tuhan pun dipergunakan untuk hawa nafsunya, untuk kepuasan dirinya dan kedagingannya. Itu jahat, saudaraku. Jadi kita paham pola-pola si jahat. Amin, saudaraku. Jadi kepikiran itu bisa menghasilkan nilai kejahatan. Walaupun Petrus selalu beriringan dengan Yesus, tetapi saudaraku, iblis itu terlalu lihai untuk itu. Perlu Bapak Ibu hati-hati. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Jikalau engkau tidak ada ketundukan kepada Allah, engkau tidak bisa menang melawan iblis. Ya kan, saya tidak peduli Anda berapa tahun menjadi hamba Tuhan. Iblis terlalu tua umurnya atas manusia. Kita harus paham dengan itu, Bapak Ibu. Ya kan, saudaraku. Dan aku tidak peduli engkau seberapa sering berkhotbah. Tetapi kalau pikiranmu terbuka untuk yang jahat, terbuka bagi kedaginganmu, terbuka bagi hawa nafsumu, iblis sudah menguasai pikiranmu dan akan menghasilkan kejahatan, dan akan menghasilkan kebinasaan. Ya, serem sekali ya Bapak Ibu. Ya jelas, saudaraku, ini mengerikan sekali. Perlu Bapak Ibu pahami dengan alam pikiranmu, saudaraku. Ya kan, jadi kepikiran bisa menghasilkan nilai kejahatan, saudaraku. Yang keempat, kepikiran bisa menghasilkan kenajisan. Kepikiran bisa menghasilkan kenajisan. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kepikiran menghasilkan kenajisan. Kepikiran itu berkontribusi atas pandangan, atas penglihatan. Jikalau engkau melihat wanita yang bukan istrimu, kemudian engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Betapa luar biasanya pikiran itu harus suci. Pikiran itu harus kudus. Mungkin kau tidak berzina secara jasmani. Engkau boleh bangga, tapi pikiranmu bagaimana? Kalau engkau pikiran menghayal, apalagi sering nonton film porno, itu sudah najis dalam hidupmu. Hati-hati dengan pikiran bisa menghasilkan kenajisan. Hati-hati perenunganmu, hati-hati kepikiranmu. Itu perlu Bapak Ibu pahami, saudaraku. Jadi kepikiran ini, saudaraku, bisa menghasilkan kenajisan. Jadi rupanya kepikiran ini medan peperangan kita, saudaraku. Iya kan, banyak yang bangga, saudaraku. Ada satu anak muda berkata bahwa, puji Tuhan Pak Pendeta, saya tidak pernah berzina. Pikiranmu bagaimana? Pikiran saya bagaimana apanya Pak Pendeta? Terhadap percabulan.
Misalnya engkau memandang cewek cantik, cewek seksi, bagaimana? Nah, itulah Pak Pendeta. Terkadang ada hayalan-hayalan fantastis. Engkau sudah berzina. Kaget sekali dia, saudaraku. Iya kan? Nah, hati-hati, saudaraku. Tuhan mampu melihat dalam kondisi yang paling dalam. Karena dia maha tahu. Makanya, saudaraku, kita jangan munafik lah. Jangan basa-basi. Hidup ini harus benar-benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan, saudaraku, tahu nilai kevulgaran kepikiran kita. Dia bisa baca pikiran kita. Pikiran kita hendaknya dikendalikannya, Bapak Ibu. 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Itulah nilai pikiran yang berkemenangan, Bapak Ibu. Sehingga pikiran kita tidak menghasilkan kenajisan, tapi menghasilkan nilai yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan pikiran kita. Kita jaga pikiran kita sedemikian rupa, saudaraku. Ya kan? Karena sekali lagi saya bicara, kepikiran itu bisa menghasilkan sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Dan kepikiran itu memiliki nilai kontribusi yang sangat luar biasa terhadap penglihatanmu, pandanganmu, terhadap pendengaranmu, terhadap perasaanmu, dan terhadap perilakumu. Manusia itu makanya dikatakan filsafat adalah dia berpikir. Aku ada karena aku berpikir dan aku berkreasi. Makanya melalui pikiran itu bisa menghasilkan kejahatan, kebinasaan, dan bisa menghasilkan kebenaran dan kehidupan kekal. Jadi pikiran kita, saudaraku, mindset kita perlu kita kendalikan dengan baik menurut Kristus Yesus. Di 1 Korintus 2 ayat 16 tadi, yang Paulus sudah mampu melaksanakan itu, kami selalu memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Itu satu nilai yang sangat-sangat amat penting bagi setiap kita, agar pikiranmu benar-benar pikiran suci dan kudus. Pandanganmu juga pandangan yang suci dan kudus. Tidak ada nilai-nilai kenajisan. Yang terakhir, kepikiran menghasilkan kemenangan. Kepikiran menghasilkan kemenangan, Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu tahu. Kepikiran menghasilkan kemenangan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kepikiran menghasilkan kemenangan. Tatkala pikiran kita kacau, apa yang diajar firman, apa yang dicontohkan oleh firman, itu akan kacau semuanya, Bapak Ibu. Makanya pikirkanlah semua yang suci, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang patut dipuji. Ini adalah untuk memblokade pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran jahat. Jadi kalau kita punya pikiran yang baik, benar, suci, dan kudus, dan patut dipuji, maka kita mempunyai pikiran berkemenangan, bersukacita. Dan itulah pikiran yang sudah dimerdekakan oleh karena firman Allah. Haleluya, amin saudaraku. Jadi mulai saat ini jagalah pikiranmu. Otomatis menjaga hatimu, menjaga penglihatanmu, menjaga pendengaranmu, sehingga tidak memunculkan nilai-nilai yang jahat dan yang najis, tetapi memberikan satu nilai yang baik, nilai yang menyenangkan hati Tuhan, nilai yang mempunyai perilaku kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu. Untuk seperti itu, Bapak Ibu, kita benar-benar harus setiap detik, bahkan pikiran kita harus kita jaga, dan kita harus memblokade pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang suci, yang kudus, yang adil, yang mulia, yang patut dipuji, sehingga kita mampu melawan si jahat, dan kita mampu selalu tunduk kepada pikiran-pikiran Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pikirkanlah itu. Saya berdoa.
Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, yang kami sembah, yang kami puja, yang selalu mempengaruhi hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki pikiran Kristus untuk sampai selama-lamanya, sehingga kami berjalan dengan kehendak Tuhan saja, yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang mempengaruhi seluruh hidup kami dan seluruh pikiran kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka bisa melihat, mendengar pemberitaan firman-Mu ini, dan nama Tuhan mereka permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.